Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Berjumpa lagi dengan Bu Vidya melalui video pembelajaran Muatan pembelajaran Bahasa Indonesia tema 7 subtema 3. Oke, materi hari ini masih mengenai kata sapaan dan fabel. Sebelumnya kita sudah belajar ya bagaimana cara menceritakan isi fabel. Sebaiknya kita harus memahami isi fabel terlebih dahulu dengan cara membaca atau mendengarkan fabel dengan seksama, agar informasi yang terdapat di dalam fabel dapat kita ketahui. Yang pertama, nama tokoh. Kedua, sifat atau karakter tokoh, dan yang ketiga, peristiwa penting yang dialami tokoh dalam fabel. Dengan informasi tersebut, kita dapat menceritakan kembali isi fabel yang sudah kita baca. Nah, setelah ini kalian bisa melihat contoh fabel dan mencari informasi penting di dalam fabel tersebut. Judul fabel di bawah ini adalah Balas Budi Lumba-Lumba. Mari kita baca. Di sebuah laut, hiduplah 2 ekor lumba-lumba bersaudara dan saling menjaga satu sama lain bernama Lulu dan Lala. Suatu hari, mereka berenang ke permukaan dan tertangkap nelayan. Tiba-tiba datang sebuah perahu mendekati mereka. Mereka adalah nelayan tua dan 2 anak laki-laki dalam perahunya. Tetapi nelayan tua itu ternyata melepaskan mereka. Lulu dan Lala segera berenang menjauhi nelayan itu. "Untunglah kita ditolong oleh nelayan tua tadi," kata Lala. "Benar, Kak. Aku takut jika ditangkap oleh manusia," jawab Lulu. Beberapa hari kemudian, ombak sangat besar. Lulu dan Lala terbawa arus yang besar. Mereka melihat ada anak laki-laki yang tenggelam. Meski awalnya takut, mereka lalu berenang ke arah 2 anak laki-laki itu. 2 anak laki-laki itu ternyata jatuh dari perahu. Arus yang deras membuat mereka terseret ombak. Lulu dan Lala mengangkat tubuh mereka dan berenang ke permukaan. Ternyata 2 anak laki-laki itu adalah anak nelayan tua yang melepaskan Lulu dan Lala. Lulu dan Lala sangat senang dapat membalas budi nelayan tua itu. Begitu ceritanya. Nah, informasi yang didapat dari fabel Balas Budi Lumba-Lumba adalah: 1. Siapakah nama tokoh dalam cerita? Jawabannya, Lulu dan Lala si lumba-lumba, nelayan tua, dan anak laki-laki nelayan. Yang kedua, bagaimana karakter tokoh dalam cerita? Dari cerita Balas Budi Lumba-Lumba, Lulu dan Lala pandai membalas budi. Dan nelayan tua adalah nelayan yang baik hati karena suka menolong. Ketiga, peristiwa penting apa yang dialami oleh tokoh dalam cerita? Yang pertama, Lulu dan Lala terperangkap oleh nelayan dan ditolong oleh nelayan tua. Kedua, anak laki-laki nelayan tenggelam karena ombak besar dan ditolong oleh Lulu dan Lala. Oke, materi berikutnya adalah percakapan yang memuat kata sapaan. Seperti pada fabel sebelumnya, di sana ada percakapan yang memuat kata sapaan ya. Kata sapaan sering digunakan dalam percakapan saat berbicara langsung agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih sopan. Kata sapaan dapat berupa nama panggilan diri, gelar kepangkatan, atau nama pelaku atau peserta. Ayo perhatikan percakapan di bawah ini. Di sana ada 2 orang yang sedang bercakap atau berbincang-bincang. Dari percakapan di gambar ini, kita dapat menyimpulkan
sapaan, mereka menggunakan kata sapaan ketika bercakap-cakap. Kata sapaan dapat digunakan dalam percakapan sehari-hari, misalnya dengan keluarga atau teman-teman. Seperti kata sapaan yang digunakan oleh dua orang pada gambar di samping. Coba sebutkan kata sapaan yang terdapat dalam percakapan pada gambar di samping. Nah, kata sapaan yang digunakan dalam gambar adalah kakak, Benny, dan Dick. Selanjutnya, kita akan membuat percakapan yang memuat kata sapaan dari gambar. Di bawah ini ada gambar dua orang yang sedang bercakap-cakap. Nah, sebelum membuat percakapan yang memuat kata sapaan, yang harus diperhatikan adalah: 1. Tema percakapan apa yang terdapat di dalam gambar. Kedua, pelaku atau siapa yang ada di dalam percakapan tersebut. Contoh dari gambar di samping, seorang dokter dengan seorang pasien bercakap-cakap. "Bagaimana keadaan saya, Bu Dokter?" kata ibu. "Saya akan memeriksa ibu terlebih dahulu," jawab dokter. "Baiklah, terima kasih Bu Dokter," kata ibu. Kata yang bercetak tebal adalah kata sapaan. Sampai di sini dulu ya materi kita hari ini. Selanjutnya, kalian bisa mengerjakan tugas hari ini yang ada di buku cetak atau buku paket tematik di halaman 65 nomor 1 dan halaman 82 nomor 2, halaman 90 nomor 1. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.